Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan ikhwah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya karena izinnya lah dan nikmatnya lah maka pada hari ini kita kembali dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan nikmat yang luar biasa yang diberikan di hari Jumat yang barokah ini, penghulu segala hari. Teman-teman dan sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, sesuai dengan topik kita pada hari ini, insya Allah kita akan coba bahas agar kita selalu teringat kepada Allah dan terikat hati kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang senantiasa mengingat dan mengikatkan dirinya kepada Allah, maka insya Allah dia akan dijauhkan dari kelalaian dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah dan dijauhkan dari bisikan-bisikan syaitan yang tertutup. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup, ya. Karena syaitan itu adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi kita sekalian. Jadi kita harus selalu ingat, ya, bahwa sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Maka anggaplah musuhmu itu sebagai musuh yang betul-betul menjadi kalian. Karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang. Surat Fatir ayat. Jadi Allah selalu mengingatkan, syaitan itu adalah musuh yang nyata. Aduh. Jadi bukan ecek-ecek nih. Musuhnya itu musuh yang sangat besar. Musuh yang nyata. Musuh yang sangat besar bagi kita. Maka berhati-hatilah. Jangan sampai kalian lalai. Dan syaitan akan masuk dari dua tempat. Syubhat dan syahwat. Syubhat itu dari pemikiran-pemikiran. Syahwat itu nafsu. Baik nafsu perut maupun yang di bawah perut. Dan kita akan selalu digoda. Dari mulai kita lahir sampai kita meninggal pun, syaitan itu tidak akan pernah lelah dan tidak akan putus asa untuk mengajak kita sekalian masuk ke dalam nerakanya. Ini rugiah. Akan penyesalan yang tidak ada artinya nanti kalau kita tidak senantiasa saling mengingatkan dan mencoba keluar, ya, dari hal-hal yang. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya, banyak hal-hal lain yang sudah kita bicarakan, ya, di dalam
waktu kita bicara soal masalah senjata kaum muslimin itu, ya, kita melihat bahwa betapa ya, kita ini terkadang menyia-nyiakan waktu yang Allah telah berikan kepada kita, dan aset atau harta yang terbesar sebetulnya bagi kita adalah waktu. Ingat, Allah mengingatkan kepada kita sumpahnya atas nama waktu. Wal asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, ya, wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Demi waktu asar. Allah mengatakan semua manusia, semua tanpa terkecuali, yang kafir, yang beriman, semuanya rugi. Ya. Kecuali yang beriman, kemudian yang beramal saleh, kemudian yang berdakwah di jalannya, yaitu saling menasehati, itu dakwah, dan yang bersabar. Jadi 4. Kita akan semua rugi, semua kita akan rugi. Kalau kita tidak beriman, tidak beramal saleh, tidak berdakwah di jalan Allah, tawassaw bil haqq, saling mengingatkan di atas kebenaran, berdakwah, dakwah ilallah. Kemudian yang keempat adalah bersama. Jadi dalam kebenaran dan dalam, saudaraku yang saya cintai karena Allah. Zikrullah ini yang merupakan satu rangkaian ibadah yang bisa disebut sebagai kunci kesuksesan manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupannya di dunia. Dan banyak sekali lafal-lafal yang Nabi SAW ajarkan, contohkan kepada kita. Antara lain, kita diajarkan dan dicontohkan Nabi SAW untuk melakukan zikir pagi petang. Saya berulang kali menyampaikan ini karena memang betapa besarnya keutamaan zikir pagi petang. Jadi, apabila kita baca, dan kita baca artinya juga, kemudian kita renungi, Allahu Akbar, lengkap sekali gitu ya. Zikir pagi petang itu sangat amat lengkap. Dari mulai kita berharap dan berdoa meminta kepada Allah agar selamat di dunia, bahkan sampai akhirat. Bahkan kita selalu dalam perlindungan, penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita amalkan. Kalau kita sudah hafal, insyaallah tidak lebih dari 10 sampai 12 menit selesai. Baca doa pagi setelah sholat subuh, atau baca doa petang, doa sore hari, zikir sore hari setelah sholat asar. Tidak lebih dari, katakanlah tidak lebih dari 15 menit setelah sholat selesai. Tetapi, saudaraku yang saya cintai, keutamaannya, faedahnya luar biasa. Meskipun seolah-olah kita membaca dengan, ya, masa iya sih gitu ya, dengan hanya membaca itu lalu faedahnya, ya, itulah masalah keyakinan kita kepada Allah. Seperti contohnya kita membaca, ya, doa atau zikir tentang Sayyidul Istighfar. Sudah pernah bahas di dalam kajian Jumat sore ini beberapa bulan yang lalu tentang dahsyatnya zikir atau doa Sayyidul Istighfar. Penghulunya segala istighfar. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membaca dengan penuh keyakinan Sayyidul Istighfar ini di pagi hari, artinya setelah sholat subuh, kemudian pada Allah dia meninggal sebelum masuk ke dalam sore hari, artinya sebelum petang, sebelum pagi, maka dia akan termasuk ahli jannah. Siapa yang kita nggak mau masuk ke dalam surga? Bukankah itu adalah tujuan kita? Demikian juga kalau kita baca di petang hari atau setelah sholat asar. Kemudian takbir Allah, ya, menetapkan kita meninggal sebelum masuk waktu subuh. Maka kita pun dijanjikan. Dan sekali lagi janji Allah itu pasti. Allah tidak pernah ingkar dengan janji. Dan kita akan dimasukkan ke dalam. Dengan membaca apa? Allahumma anta rabbi
La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana labduka wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu doa permohonan ampun yang paling lengkap. Maka disebut sayyidul istighfar. Itu salah satu saja. Salah satu saja. Dan masih banyak lagi yang lain-lain dan semuanya mempunyai faedah. Allahu Akbar. Jadi jangan disia-siakan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan. Ini kan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah kepada kita agar kita senantiasa mendapatkan faedah yang Allah janjikan. Memang pada saat kita hidup di dunia ini, janji-janji Allah itu gaib. Tidak terlihat memang oleh mata kita. Tidak terlihat oleh mata kita, ya, janji-janji yang seperti misalnya barang siapa sebelum sholat subuh atau disebut sunnah fajar atau sunnah qobliyah subuh, maka itu lebih baik ya, dari dunia dan seterusnya. Bayangkan tuh, kalau kita selalu menuntut ya, pahala itu dalam bentuk kasat mata, pahala yang sebegitu besarnya membuat kita tidak bekerja itu. Ya sudah kelihatan ya. Kalau memang terlihat ya, janji Allah yang gaib itu lalu diwujudkan dalam bentuk yang fisik. Gitu. Lebih baik dari dunia dan seisinya, Allah. Salah tuh Elon Musk ya. Salah. Kita menjadi orang yang sangat luar biasa, kaya rayanya. Tetapi janji Allah itu adalah perlu kita imani. Wallahu alam kapan Allah akan merealisasikannya. Ya, seperti yang kemarin kita sudah bahas, ada 3 kesempatan ya Allah menyikapi doa kita. Itu yang pertama Allah langsung kabulkan. Yang kedua, Allah menyimpannya untuk di akhirat kelak. Dan yang ketiga, Allah menggantikan takdir buruk dengan takdir baik. Jadi, memang seharusnya lah kita ya senantiasa memperbaharui dan memperkuat tauhid kita. Karena hanya dengan tauhid saja keyakinan kita itu akan mengedepan dibanding dengan logika kita. Apapun yang Allah katakan, janji Allah itu pasti. Yang kedua, Allah itu tidak pernah berbohong. Allah itu akan menepati janjinya dan Allah yang menciptakan kita. Yang maha tahu tentang apa dan bagaimana yang akan terjadi pada kita. Jadi hal yang gaib itu kita imani. Maka ayat-ayat pertama di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ya, surat 2. Awal-awal. Alif Lam. Dzalikal kitabu la raiba fihi lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya ketemu. Orang-orang yang bertakwa. Kitab ini tidak ada keraguan bagi orang yang bertakwa. Siapa dia? Yang pertama kali disebut itu, ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada kita. Kenapa? Karena banyak bahasan-bahasan termasuk doa-doa yang tadi disebutkan itu, banyak yang implikasi pahalanya gaib. Ya, kita belum lihat itu dan mungkin tidak terlihat di dunia, tetapi kita harus yakini bahwa itu ada dan akan dapat kita. Nah, ini tauhid. Ini bicara soal keyakinan. Maka tauhid itu adalah foundation. Tauhid itu adalah dasar dari segala agama kita. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ada riwayat dari Aisyah. Dahulu Nabi SAW biasa berzikir pada setiap keadaan. Maksudnya beliau senantiasa tidak pernah meninggalkan zikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Baik malam, siang, pagi maupun sore. Saat safar, mukim, ataupun berdiri, duduk, dan berbaring, atau dalam keadaan apapun. Jadi Nabi itu tidak pernah lisannya kering dengan zikir. Demikian juga para sahabat. Karena betapa ruginya kita. Betapa ruginya kita. Kata Nabi SAW, ada kalimat yang ringan, ya, diucapkan tetapi berat timbangan amalnya. Contohnya, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim.
Tapi sudahkah kita membaca itu sekali saja dalam satu hari? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Allahu akbar. Belum lagi ada 4 kalimat agung. Itu bagian juga dari zikir kita kepada Allah. Apa tuh? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Saat Nabi Mi'raj, dia menghadap Allah, bertemu beliau dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di langit yang ketujuh. Nabi Ibrahim berkata, surga ini adalah sesuatu yang indah. Tanahnya subur. Tanamannya itu adalah kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi kalimat itu adalah tanaman surga. Nah, logika kita karena kita lihat tanaman itu ya pohon-pohon. Nah, kalau kita tidak ada iman, hal yang gaib ini menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Kayak apa, bagaimana, itu nggak perlu kita. Imani saja. Kalau kita sudah selalu menanam pohon-pohon surga dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya tadi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita sudah harusnya yakin bahwa kita sudah mempunyai amalan-amalan surga. Nabi juga pernah mengatakan 4 kalimat yang agung ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Mengapa kita sia-sia untuk senantiasa berzikir kepada Allah? Jadi luar biasa ya. Jadi beberapa makna saya akan selesaikan ini beberapa saja. Banyak sekali ya tentang keutamaan ini, tapi kita harus punya waktu untuk jawab ya. Jadi beberapa keutamaan ini. Yang pertama, doa dan zikir atau wirid ya, yang rutinkan seperti itu apa gitu kan. Itu otomatis akan meningkatkan dan menguatkan tauhid kita. Artinya karena kita selalu mengkaitkan gerak ya baik gerak tubuh, gerak lisan, ya bicara, itu senantiasa dengan Allah dan Allah. Maka Allah tentu akan menjaga kita. Barang siapa senantiasa mengingatku, ya, dalam satu hadis itu hadis qudsi, saya tidak tahu tepat ingat, tapi kurang lebih, barang siapa selalu mengingatku, maka aku akan menjadi lisan, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi matanya. Dan segala, jadi Allah senantiasa bersama-sama kita. Bukan wujudnya, tapi ilmu Allah, dan kita akan dalam perlindungan. Kalau sudah seperti itu, lalu bagaimana? Allah pasti mencintai kita. Dan kalau Allah sudah mencintai kita, apapun yang kita minta pasti diberikan. Dengan segala hal-hal yang paling baik untuk kita. Doa kita itu insya Allah pasti akan diijabah Allah sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Bukan sesuai dengan kehendak kita dan bukan sesuai dengan waktu yang kita tetapkan. Itu masalahnya di situ biasa. Biasanya kita sudah harus tanggal sekian, ya harus seperti yang saya minta. Nah itu yang menjadi masalah. Kita setelah doa ikhtiar, selebihnya tawakal Allah. Sandarkan semuanya pada Allah dan yakinlah al-khair hiratullah. Yang terbaik itu pilih. Yang terbaik itu tetap. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Kita tidak tahu apa. Yang kedua, menguatkan hubungan seorang hamba dengan Rabb. Karena kedekatan itu maka tentu ya akan terjadi keterkaitan, akan jadi satu hubungan kemesraan ya dengan Allah. Yang ketiga, menguatkan keimanan. Kemudian pengakuan terhadap nikmat Allah. Karena kalau kita senantiasa berzikir dan berdoa, hakikatnya kita sedang mengakui nikmat Allah. Kita ingat surat Ar-Rahman ya, surat 55 ada sekitar 30 lebih ya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang akan kita rasakan? Nikmat Allah mana lagi yang akan kita rasakan? Kalau kita senantiasa dekat berzikir, berdoa kepada Allah, masalah dunia menjadi kecil di hadapan kita. Karena nikmat Allah itu begitu luas, begitu besarnya. Jangan disempitkan, dikerdilkan hanya dengan masalah materi. Itu yang selalu kita, betapa sempitnya kita, piciknya pikiran kita,
Yang namanya nikmat Allah itu hanya satu saja, itu berikutnya ya, dengan doa dan zikir ini kita akan menjadi orang yang rendah hati, jauh dari kesombongan. Kita menjadi orang yang tawadhu. Ya. Kita memahami siapa kita. Ya. Wa khuliqal insana dha'ifa, kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 28. Aku ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Sudahlah, jangan sombong. Meskipun kita pandai, meskipun kita bergelar-gelar sekian banyak, meskipun kayanya kaya sekali, kita ini tetap makhluk lemah. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Semua titipan Allah. Setiap waktu Allah ambil, alas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Apakah kita meninggalkan harta atau kita ditinggalkan harta, kedudukan, jabatan, hanya soal waktu. Ya, kemudian kita juga semakin mempunyai optimisme dalam hidup. Karena doa itu mengajarkan kita optimis. Kita masih punya harapan kepada Allah. Kita selalu minta kepada Allah. Kita punya harapan. Dan jauh dari pesimis. Orang Muslim itu optimis. Bahkan ada satu ayat ya yang menyuruh kita untuk senantiasa optimis. Ya, kalau saya nggak keliru itu surat 39 itu surat Al-Zumar 123 ya. Itu jangan kalian pernah sekali-kali berputus asa kepada rahmat Allah. Rahmat Allah itu begitu luas. Sekalipun kalian telah melampaui batas. Jangan pernah. Dalam hadis qudsi kurang lebih, kalau kalian datang dengan dosa sepenuh langit dan bumi, kalau kalian bertobat, aku akan datang kepada kalian dengan ampunan sepenuh langit dan bumi. Jadi mumpung masih hidup, saudara sekalian, ayo. Saya mengimbau pada diri saya sendiri, mengingatkan pada diri saya sendiri dan keluarga saya dan juga kepada saudara-saudara saya sekalian yang saya ciptakan Allah. Mumpung Allah masih beri kesempatan kita bernafas. Kita masih diberi kesempatan Allah hidup. Mari kita basahi lisan kita selalu dengan zikir, doa, wirid, dan istighfar kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Semoga dengan itu semua menjadi amal soleh kita. Yang dengannya akan turun rahmat Allah. Dengannya akan turun ampunan Allah. Kita akan dimudahkan dan husnul khatimah. Dan insya Allah dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah, surga itu atau neraka itu sesuatu yang kekal. Pilihannya hanya dua. Gak ada tuh yang ketiga. Maka tentu kita sama-sama ingin masuk surga. Ya, itu saja sebagai satu pengantar. Silahkan moderator kalau ada hal-hal yang perlu dijadikan sebagai ruang diskusi kita, baik yang setting maupun yang langsung. Kalau yang setting tolong dibacakan ya. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Ini sudah ada pertanyaan di chat. Coba dibacakan. Ya, langsung ke chat aja Pak ya, kalau gitu ya Pak ya. Iya, ke chat dulu aja. Nanti yang lain, kalau tidak ada waktu. Dibacakan aja tolong. Iya Pak, sebentar Pak. Pertanyaan pertama dari Bapak Ideal. Tanya Pak Ustadz, apakah doa bisa merubah takdir buat kita? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah sebenarnya kekuatan zikir itu Ustadz, selain dari puja-puji kepada Allah Ta'ala, karena Allah senang dan dipuji oleh hambanya? Terima kasih. Ya. Silakan Pak Ustadz. Ya, barakallahu fiik ya. Semoga keberkahan untuk Pak Ideal, keluarganya dan kita sekalian. Yang pertama, tadi telah saya sampaikan, bahkan pada saat membahas pekan lalu, ya, doa itu bisa merubah takdir. Dan takdir yang dirubah itu sudah merupakan takdir Allah gitu. Jadi kita tidak tahu ya, karena takdir itu ya, yang ada di Lauhil Mahfuz itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebelum penciptaan langit dan bumi. Artinya Allah telah menetapkan takdir semua makhluk itu 50.000 tahun sebelum itu. Termasuk takdir itu adalah merubah takdir itu sendiri. Artinya merubah tuh ya Allah yang menetapkan bahwa takdir itu bisa
akan berganti dari satu takdir ke takdir yang lain. Itu sesuai dengan hak prerogatif Allah. Nah, yang menjadi wasilah kita, yang menjadi cara kita itu adalah meminta. Kalau takdir itu atau doa itu tidak bisa berubah takdir, lalu mengapa Nabi SAW menganjurkan kita doa agar bisa diberikan umur, ya, diberikan rezeki, kemudian diberikan keberkahan, dijauhkan dari kecelakaan. Kan padahal sudah ada takdirnya semua. Tetapi Allah, ya, melalui lisan nabinya, ya, menyuruh kita berdoa, meminta kepada Allah. Dan itu terserah kepada Allah. Kalaupun bisa merubah takdir, itu bagian daripada takdir itu sendiri. Insya Allah kita akan bahas nanti kupas tuntas masalah takdir. Jadi sementara itu saja dulu, karena takdir itu ada yang di Lauhul Mahfuz, ya, itu yang sudah seluruh, ya, takdir seluruh makhluk. Lalu ada yang setiap tahun, ya, setiap tahun itu di saat malam Lailatul Qadar itu, ya, kalau kita baca itu, ya, artinya itu malaikat sangat sibuk pada malam itu menderivasikan bagian-bagian takdir yang tadi di Lauhul Mahfuz menjadi takdir tahunan. Ya, kemudian ada takdir-takdir lainnya yang itu takdir yang berikutnya. Nanti kita akan bahas kemudian insyaallah taala, karena ini memerlukan satu tema yang cukup serius, ya. Karena takdir itu masalah keimanan. Hanya salah satu daripada rukun iman adalah rukun iman itu takdir kepada Allah. Itu takdir kepada iman kepada Allah. Nah, kemudian masalah yang kedua tadi, ya, apa tadi yang disebutkan tadi? Keutamaan. Ya. Selain puji-pujian, keutamaannya itu adalah ya tadi yang saya sampaikan. Banyak hal, ya. Dengan doa itu kita mendapatkan balasan ganjaran dari Allah yang luar biasa. Termasuk yang paling besar adalah ampunan Allah dan rahmat. Itu utama. Utama apa lagi dibanding. Kalau Allah memberikan rahmat kepada kita sekalian, kita masuk surga bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat Allah. Kalau Allah memberikan rahmatnya kepada kita, alas sudah. Kita insya Allah mendapatkan jaminan dari Allah. Gitu ya Pak Ideal, silakan yang lain. Baik, banyak nih yang terima kasih Pak. Bacakan. Pak Salim. Pertanyaan dari Ibu Nur Hasanah. Assalamualaikum. Ya, izinkan saya bertanya, apa kiat agar doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan kedua, bagaimana etika berdoa? Pertanyaan ketiga, saat Ustadz akan merujuk pada Quran, kasih kesempatan jemaah untuk buka Quran, jadi jangan terlalu cepat. Terima kasih. Baik. Ya, jazakallah khair Ibu Nur Hasanah. Semoga Allah berkahi Ibu Nur Hasanah, keluarga dan kita sekalian. Terima kasih sudah diingatkan. Ya, tadi memang agak cepat saya karena mulainya agak terlambat sekitar 10 menit. Jadi saya berharap masih ada waktu yang cukup, ya. Insya Allah nanti yang akan datang saya akan perlahan, terutama pada saat ayat. Dan kalau perlu saya akan minta salah satu di antara teman-teman membacakan ayat yang saya sampaikan supaya lebih berinteraktif dan juga membiasakan diri berinteraksi dengan ya. Kemudian kiat-kiatnya yang pertama, karena doa itu ibadah, doa wal ibadah, maka syarat diterimanya ibadah itu seperti yang kemarin saya sampaikan ada dua, yaitu yang pertama ikhlas karena Allah. Jadi kita berdoa itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Iya karena abud, wa iya karena nasta'in. Jadi kita hanya kepada Allah saja. Ya, minta kepada Allah, artinya ikhlaskan hati, hadirkan hati manakala kita berdoa. Kita minta hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kita minta hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Yang kedua sesuai dengan syariat. Yang kedua sesuai dengan syariat. Artinya yang kedua itu sesuai dengan petunjuk dan contoh dari Nabi SAW bersama para sahabatnya. Maka, ya, sekali lagi kita memang harus belajar. Ya, harus terus menambah ilmu. Sampai kapan belajar? Sampai mati. Utlubul ilmu minal mahdi lalah. Dari mulai lahir sampai mati. Jadi demikian ya, Ibu Nur Hasanah.
Dan kita jangan berputus asa, karena seperti tadi saya katakan, Allah tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk taubat dan lalu ya memberikan satu kesempatan untuk berbuat baik. Silakan, mungkin ada lagi, sudah jam 5 juga ini, kurang 2 menit. Silakan kalau masih ada. Ada yang perlu dibacakan lagi? Masih ada satu, Pak. Dari Ya, Pak satu aja Ideal. lagi, silakan. Ya. Menyangkut tahun 2023 yang akan dijelang, Ustadz, banyak pengamat ekonomi menyatakan bahwa dunia masuk pada masa resesi global, tidak terkecuali negeri ini. Bagaimana sikap kita sebagai mukmin menghadapi hal yang demikian di atas? Mesti apa yang kita lakukan, Ustadz? Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, yakinilah Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Cerita resesi, cerita kesulitan itu bukan hanya sekarang atau yang tahun besok. Kita sudah mengalami beberapa kali. Dan kita senantiasa takwa kepada Allah. Ittaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah. Bahwa kita harus berikhtiar berdoa itu tentu. Bahwa kita harus mempunyai strategi dalam menghadapi berbagai kesulitan tentu. Tetapi selebihnya tawakal kepada Allah. Allah Maha Kaya. Kita punya Allah, meskipun sudah kepepet seperti apapun, kita tetap punya Allah. Selama kita hidup, rezeki yang telah Allah tetapkan tidak mungkin tertukar dan tidak akan ya mati sebelum rezeki itu lengkap kita terima. Ada cerita yang sahih insya Allah karena disampaikan oleh beberapa ustaz yang percaya ya. Ada seorang yang sudah koma sekian hari, ya sudah tidak ada harapan, tiba-tiba dia sadar dan mengejutkan semua orang, baik keluarganya maupun ya para dokter dan para medis yang ada di rumah sakit itu. Dan subhanallah, dia minta apa? Dalam sadarnya itu dia minta es krim. Sedang koma, bangun, sadar minta es krim. Lalu dokter mengatakan kepada keluarganya, penuhi saja. Karena secara teknis kedokteran dia sudah tidak ada harapan. Maka keluarganya memenuhinya. Dan setelah diberikan es krim, kemudian tidak berapa lama beliau meninggal. Artinya es krim itu adalah rezeki yang tertinggal yang belum lengkap dia terima dalam hidup. Maka tidak ada yang tertinggal. Setelah selesai dan lengkap seluruhnya, maka dia wafat. Jadi selama kita hidup, pasti Allah tetapkan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Surat Hud surat 11 ayat 6. Bahwasanya semua makhluk bahkan yang melata sekalipun apalagi manusia, telah aku tetapkan rezekinya dan aku tahu tempat penyimpanannya. Maka carilah fantasiru fil ard. Bertebaran kalian di muka bumi dan carilah sebagian dari karunia aku. Aku telah jamin rezeki kalian. Dan kalian tidak akan mati sebelum rezeki kalian lengkap diterima. Jadi jangan. Tidak akan tertukar. Yang menjadi kewajiban kita adalah ikhtiar. Ya, ikhtiar dan ikhtiar itu kewajiban. Dan kalaupun memang qadar Allah terjadi sesuatu yang menyulitkan kita, itu bagian dari ujian hidup. Dan ujian hidup itu adalah bagian daripada takdir yang telah Allah tetapkan. Jadi kita punya Allah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqillah, yaj'alahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar bagi orang yang takut. Dan Allah akan janji memberikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak akan kalian duga, oke lah. Secara manusiawi begini-begini, tiba-tiba Allah yang tidak kita duga-duga. Betapa banyak orang yang dalam kesulitan kemarin tiba-tiba jadi kaya raya, misalnya seperti Zoom, seperti yang lain-lain. Karena online, tiba-tiba perusahaan transportasi dan karena banyak Gojek ini online semua adalah bagian-bagian. Memang tidak ada yang bisa kita duga, ya, kecuali kita beriman kepada Allah. Ittaqillah, bertakwalah. Begitu ya, saya kira sudah pukul 5. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Dan ikutlah terus ya Jumat sore kajian kita, insya Allah bermanfaat ya bagi kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Karena hujan juga semakin deras ya di tempat saya juga subhanallah ya.
Maaf ya. Bagi teman-teman yang sudah pulang ya, selamat sampai tujuan dan hati-hatilah di amanillah ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salim, Pak Robedi sehat ya. Alhamdulillah.